karakter secara moral etika seseorang seperti Richard Eliezer yang mengakui kesalahannya, bertobat, dan mau menjadi justice collaborator. Terima kasih, Romo. Ini tentu menunjukkan bahwa belakangan yang bersangkutan menyadari bahwa dia seharusnya tidak melakukannya. Saya tentu mengandaikan juga bahwa ia menjadi justice collaborator karena memang ingin supaya kebenaran itu terangkat. Saya anggap ini suatu keinginan yang sangat wajar. Tim pengacara Richard Eliezer menghadirkan ahli filsafat moral Romo Frans Magnus Suseno sebagai saksi yang meringankan dalam kasus pembunuhan Yosua oleh Ferdi Sambo CS. Dalam keterangannya, pria yang kerap disapa Rom Magnus ini sampaikan sejumlah hal termasuk bagaimana kondisi Eliezer ketika menerima perintah dari atasannya, Ex-Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo. Romo Magnus salah satunya menilai Richard Eliezer bisa disebut keliru lantaran tindakannya menembak Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Namun, itu tidak serta-merta membuat Richard Eliezer bisa disebut bersalah secara etis atau jahat. Setidaknya ada dua unsur etis yang dapat meringankan Eliezer. Kesaksian ini disampaikan Frans Magnus Suseno dalam sidang perkara dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah dengan terdakwa Richard Eliezer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin tanggal 26 Desember tahun 2022. Dalam kepolisian, seperti di dalam situasi pertempuran militer, di dalam kepolisian memang bisa ada situasi di mana atasan memberi perintah tembak. Itu di dalam segala profesi lain tidak ada itu. Di mana perintah itu. Jadi bahwa seorang atasan polisi memberi perintah tembak itu tidak total sama sekali nggak masuk akal. Kalau Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Driakara tersinggung berat menyuruh saya punya pistol, saya tidak punya, menembak, ya jelas saya ke masa. Tapi di polisi itu lain, karena atasannya dia dalam situasi tertentu bisa memberikan, berarti juga bahwa resistensi di dalam yang menerima perintah itu lebih lemah karena dia tahu itu kadang-kadang mungkin. Ini jawaban saya. Dilanjut saksi yang lain dulu aja. Kita tutup ini mulia, habis satu pertanyaan, okay. Setelah Silakan. sudah selesai Romo. Baik, terima kasih Yang Mulia, terima kasih Romo. Saya mau tanya Romo, ini ada sebuah kitab Baharudin Lopa. Beliau, ya, Pak Baharudin Lopa, mantan Jaksa Agung. Dia bilang bahwa banyak yang salah jalan tetapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Dalam perkara ini kami melihat bahwa saudara Richard Eliezer ini mengakui dengan jujur bahwa ia yang menembak Joshua. Dan dia juga melihat Ferdi Sambo menembak Joshua. Sedangkan Kuat Maruf dan Ricky, mereka ada di situ tapi mereka tidak mengatakan tidak melihat. Nah, kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Richard Eliezer ini adalah dia telah berani menjadi benar walaupun dia sendirian. Dan karena itu kami ingin minta pandangan dari Romo tentang karakter secara moral etika seseorang seperti Richard Eliezer yang mengakui kesalahannya, bertobat, dan mau menjadi justice collaborator. Terima kasih, Romo. Ini tentu menunjukkan bahwa belakangan yang bersangkutan
menyadari bahwa dia seharusnya tidak melakukannya. Saya tentu mengandaikan juga bahwa yang menjadi justice collaborator karena memang ingin supaya kebenaran itu terangkat. Saya anggap ini suatu keinginan yang sangat wajar dan juga perlu supaya kasus itu menjadi jelas. Jadi dia sesudah menyadari apa yang dilakukan, dengan cara itu barangkali saya kan bukan seorang psikolog, barangkali dia mau melakukan sesuatu yang dalam etika selalu dituntut. Kalau suara hati keliru, belakangan kelihatan suara hati keliru, etika mengatakan tidak berarti tadi kamu bersalah, tetapi sebisa-bisanya akibat buruk kekeliruanmu pada orang lain perlu ditiadakan. Jadi berusaha supaya dia tidak menderita karena kamu tadi keliru. Mungkin saya bisa mengerti bahwa mau menjadi justice collaborator juga berarti sekurang-kurangnya ikut membantu supaya kasus yang kompleks dan buruk itu dapat mencapai kejelasan. Terima kasih ahli yang sudah menyampaikan. Karena waktu kita diberikan terbatas, maka kita akan kepada ahli psikolog. Terima kasih sebelumnya Romo. Ya, ahli dari psikolog klinik Bu Lisa Marli Japri. Ya. Ada yang perlu ditampilkan untuk ini PPT-nya? Mungkin nanti. Nanti ya, oke. Kepada ahli psikolog, pertanyaannya, bisa tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan psikolog klinis? Ya, psikologi, mohon izin menjawab. Ya. Psikologi klinis adalah cabang dari ilmu psikologi yang mencoba untuk melihat, memetakan, membantu hingga bahkan menyembuhkan individu atau satu kelompok yang dirasa memiliki gangguan-gangguan klinis sehingga mengganggu mereka untuk berinteraksi dengan baik dalam lingkungan sosialnya. Terima kasih atas penjelasannya.